Timnas Belanda sudah mengumumkan nama-nama pemain yang dipanggil untuk melakoni laga Piala Eropa. Namun ada beberapa pemain asal Belanda yang punya darah Indonesia harus terpinggirkan. Belanda telah mengumumkan daftar pemain yang akan menjalani jeda internasional pada bulan Maret ini. Nama-nama tenar seperti Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt, hingga Cody Gakpo kembali memperkuat skuad Der Oranje. Sementara satu pemain keturunan Indonesia, Tijani Reijnders yang saat ini memperkuat AC Milan juga mendapatkan kesempatan memperkuat Belanda. Reijnders menjadi satu-satunya pemain keturunan Indonesia yang dipanggil memperkuat timnas Belanda. Dengan begitu masih banyak pemain keturunan Indonesia yang belum mendapat tempat di skuad timnas Belanda. Tentu saja ini bisa jadi kesempatan buat PSSI merayu pemain keturunan yang tersingkir dari timnas Belanda. Para pemain keturunan berlevel grade A bisa ditawarkan untuk menjalani naturalisasi demi bisa bermain bersama timnas Indonesia. Lantas siapa saja pemain grade A yang tersingkir dari timnas Belanda dan bisa didekati Indonesia? Berikut daftarnya. Pascal Struijk saat ini membela tim Premier League Leeds United. Meskipun masih berusia 25 tahun, Struijk sukses masuk dalam tim utama Jesse Marsch musim ini sebagai bek tengah. Berikut ulasan lengkapnya. Pascal Struijk merupakan pemain berdarah Indonesia yang cukup sukses di Premier League bersama Leeds United. Kakek dan nenek dari ayah Struijk merupakan orang yang berdarah Indonesia. Banyak pemain berdarah Indonesia yang memulai karirnya di Liga Belanda termasuk Pascal Struijk. Bek tengah dengan postur 190 cm ini mengawali karir sepak bolanya bersama tim muda ADO Den Haag selama satu musim. Peningkatan karir Struijk terjadi ketika dia diboyong tim muda Ajax Amsterdam 2016/17 sebelum akhirnya direkrut Leeds United satu musim setelahnya. Struijk baru masuk tim inti Leeds United pada musim 2019/20 saat masih dilatih Marcelo Bielsa. Sejak promosi ke tim utama, Struijk sukses menampilkan permainan yang memukau. Lebih dari 2 musim pasca promosi, Pascal Struijk yang memiliki darah Indonesia bisa saja membela timnas merah putih dengan skema naturalisasi. Namun Struijk tidak memilih Indonesia mengingat tidak akrab dengan negara Asia Tenggara ini. Selain Indonesia, Struijk juga berkesempatan untuk membela timnas Belgia. Struijk sendiri lahir dan tinggal selama 3 tahun di salah satu kota di Belgia bernama Antwerp. Namun di usia 3 tahun, orang tua Struijk memutuskan pindah ke Den Haag dan membesarkan anaknya di sana. Besar di Den Haag membuat Struijk akhirnya masuk ke akademi sepak bola kota tersebut. Riwayat Struijk yang lahir di Belgia membuat pelatih Roberto Martinez sempat mengamati potensi bek tengah Leeds United ini. Martinez bahkan sangat menginginkan Struijk ada di skuadnya saat kualifikasi Piala Dunia zona Eropa musim lalu. Namun sayangnya, minat Martinez terhadap Struijk harus bertepuk sebelah tangan. Pemain yang besar di akademi klub Liga Belanda tersebut memilih tim Oranje sebagai tempatnya mengabdi di sepak bola. 2. Mies Hilgers. Pemain asal klub FC Twente, Mies Hilgers juga diketahui merupakan pemain diaspora yang berkeinginan membela timnas Indonesia. Bahkan pada 2022, PSSI sudah melakukan pendekatan awal untuk bisa menjadikannya sebagai WNI. Sayangnya, hal itu gagal terrealisasi. Menurut mantan exco PSSI, Hassani Abdul Ghani, Mies Hilgers tak diizinkan oleh orang tuanya untuk bisa berseragam merah putih. Akan tetapi, Mies Hilgers sempat membantah alasan tersebut dan mengaku masih menunggu panggilan timnas Belanda. 3. Kevin Dix. Berikutnya, ada bek tengah andalan FC Copenhagen, Kevin Dix, yang juga ingin membela timnas Indonesia. Pemain berusia 27 tahun itu bahkan sudah dimasukkan Sintayong ke daftar pemain yang diinginkannya bersamaan dengan Jordi Amat dan Sandy Walsh. Akan tetapi, proses naturalisasi Kevin Dix gagal dilanjutkan. Sebab, ia tidak mendapat izin dari orang tuanya. Jika Kevin Dix berhasil dinaturalisasi, dirinya dapat diandalkan sebagai wingback, fullback kanan atau bek tengah timnas Indonesia. Ferdinand ingin cetak sejarah baru bersama Indonesia.
Pemain timnas Indonesia U23 Marcelino Ferdinand mengatakan ia ingin mencetak sejarah baru lagi bersama Merah Putih setelah menjadi pemain yang mengantarkan Indonesia ke babak 16 besar di Piala Asia 2023 dan lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024 Qatar untuk pertama kalinya. Lolos ke perempat final Piala Asia U23 ditorehkan Indonesia setelah menang 4-1 atas Yordania U23 pada partai terakhir Grup A di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Minggu, 21/4 malam. Saya senang, kami membuat sejarah baru bagi kami. Dan ini pertama kalinya bagi kami juga di U23. Itu sangat bagus juga untuk sepak bola Indonesia agar berjalan baik ke depannya. Saya harap kita bisa membuat sejarah baru, kata pemain kelahiran Jakarta itu, dikutip dari keterangan resmi PSSI, Senin. Disinggung apa kunci kemenangan melawan Yordania, Marcelino mengatakan kunci kemenangan timnya adalah karena menerapkan instruksi dari pelatih Shin Tae-yong dengan baik. Seperti yang Anda tahu, kami bermain sangat baik di lini belakang. Kami bermain sangat kompak. Untuk latihan kemarin, untuk instruksinya, banyak hal yang disampaikannya untuk taktis. Kami melakukannya dengan sangat baik, katanya. Pada babak perempat final pada Jumat 26/4 pukul 0.30 waktu Indonesia Barat mendatang di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Indonesia akan melawan salah satu wakil grup B Korea Selatan atau Jepang. Kemenangan pada perempat final nanti akan membawa Garuda Muda semakin mendekati pintu bermain di Olimpiade 2024 Paris, Prancis dan mengulangi sejarah yang pernah terukir pada Olimpiade 1956 di Melbourne, Australia. Sempat hampir pensiun dini hingga diremehkan banyak orang, Hernando Ari akhirnya buktikan diri jadi kiper paling disegani di Asia. Hernando Ari ternyata punya kenangan pahit sebelum jadi andalan pelatih Shin Tae-yong di timnas Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Penjaga gawang klub Liga 1 Persebaya Surabaya itu sempat hampir pensiun dini hingga diremehkan banyak orang ketika diandalkan timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, Hernando Ari sampai saat ini hampir tidak pernah dilewatkan oleh pelatih Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia. Di Piala Asia 2023 beberapa waktu lalu, Hernando Ari tak tergantikan di bawah mistar gawang timnas Indonesia sekaligus bawa skuad Garuda lolos 16 besar. Akan tetapi, jauh sebelum dirinya menjadi penjaga gawang timnas Indonesia, Hernando Ari punya kisah kelam yang hampir mematikan karir sepak bolanya. Usut punya usut, Hernando Ari pernah dirawat oleh dokter gadungan saat menjalani pemusatan latihan timnas Indonesia U19 pada 2020 lalu. Usut punya usut, Hernando Ari pernah dirawat oleh dokter gadungan bernama Elwizan Aminuddin yang mengatakan jika kondisi sang pemain baik-baik saja akan tetapi kiper 22 tahun itu menderita cedera bahu kala membela timnas Indonesia U19. Hal inilah yang membuat cedera Hernando Ari tak kunjung sembuh hingga setahun lamanya sebelum tim medis Persebaya Surabaya mengambil tindakan operasi. Di sisi lain, postur Hernando Ari sebagai kiper timnas Indonesia juga pernah dikritisi oleh pengamat sepak bola nasional Justinus Laksana yang menurutnya terlalu kecil. Ada satu hal yang kita harus ubah kalau kita mau naik level, yaitu kiper, kata Coach Justin di kanal YouTube-nya. Hernando kiper bagus untuk Liga 1. He is just too small. Ia terlalu kecil, tambahnya. Namun setelah melewati itu semua, Hernando Ari membuktikan bahwa dia layak menjadi kiper nomor 1 timnas Indonesia sampai disegani tim Asia. Saking bagusnya gol Witan untuk timnas Indonesia U23, dua pandit kelas dunia ini sampai berikan komentar tak terduga. Gol Witan Sulaiman yang membuat timnas Indonesia U23 unggul 2-0 atas Yordania U23 pada laga ketiga Grup A Piala Asia U23 2024 menjadi perbincangan dunia. Skema gol kedua timnas Indonesia U23 pada menit ke-40 terbilang sangat cantik karena tercipta dari pergerakan Rizky Ridho dari lini belakang timnas Indonesia kemudian mengirimkan umpan kepada Marcelino Ferdinand. Gelandang KMSK DNZ tersebut menggiring bola mendekati kotak penalti Yordania U23.
Lalu, Rizky Ridho yang berlari dari belakang kembali menerima bola tersebut. Sejurus kemudian, bola dioper kepada Witan Sulaiman yang berlari di antara dua pemain bertahan lawan. Berdiri dengan cukup bebas, pemain Bayangkara FC ini melepaskan tembakan ke kanan bawah Yordania U23. Salah satu pengamat dan jurnalis datang dari salah satu jurnalis media Amerika Serikat ESPN, Gabetan, mengaku kagum dengan gol skuad Garuda Muda. Dia mengatakan bahwa gol kedua timnas Indonesia U23 yang dicetak Witan sangat luar biasa. Tak cukup menonton tayangan ulang gol Witan untuk gol kedua Indonesia. Hanya 6 operan sejak Hernando menggulirkan bola ke Arhan. Kiri ke kanan, belakang ke depan, bola sudah masuk ke gawang 15 detik kemudian. Luar biasa, tulis Gabetan dikutip dari akun X pribadinya. Hal yang sama diungkapkan pengamat sekaligus mantan pemain Liga Singapura, Chris Rosanray. Dia membandingkan gol Witan seperti bintang Liverpool, Mohamed Salah. Sebuah gol yang luar biasa bagi Indonesia. Penyelesaian fantastis dari Witan. Bangganya Erick Thohir dengan timnas U23 Indonesia lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan tanggapannya soal timnas U23 Indonesia lolos ke perempat final Piala Asia U23. Timnas U23 Indonesia lolos ke perempat final setelah mengalahkan Yordania dengan skor 4-1. Erick Thohir melalui unggahan Instagramnya memberikan pernyataan bangga soal kemenangan timnas U23 Indonesia. Luar biasa, timnas U23 Indonesia tampil perkasa, tulis Erick Thohir. Indonesia mencetak sejarah dengan lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23, usai menang telak atas Yordania 4-1. Terima kasih untuk seluruh pemain, pelatih, ofisial, dan tentu saja dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Indonesia serta pemerintah. Bangga. Timnas Indonesia U23 LANGSUNG dapat kabar gembira usai lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024, tiket ke Olimpiade makin nyata. Timnas Indonesia U23 langsung mendapatkan kabar yang membahagiakan setelah memastikan kelolosan ke babak perempat final Piala Asia U23 2024. Skuad asuhan Sintayong tampil fenomenal ketika menghadapi Yordania pada laga terakhir mereka di grup A Piala Asia U23, Minggu, 21/4 malam WIB. Ya, sebelumnya timnas Indonesia senior mengalahkan Vietnam dengan skor 1-0 lewat gol penalti Asnawi Mangkualam di Piala Asia 2023 di Stadion Abdullah bin Khalifa. Kemudian, gol tandukan Komang Teguh membawa timnas Indonesia U23 memetik 3 poin pertama di Piala Asia U23 2024 ketika menghadapi Australia, Kamis 18/4 lalu. Kini, timnas Indonesia U23 mendapatkan kabar membahagiakan karena akan tampil lagi di Stadion Abdullah bin Khalifa dalam pertandingan kontra juara grup B, Kamis 25/4 malam WIB mendatang. Garuda Muda akan menghadapi tim kuat, yaitu salah satu di antara Jepang atau Korea Selatan. Namun, tampil di stadion ini bisa menjadi pertanda positif untuk Marcelino Ferdinand dan kolega. Lebih jauh lagi, jika berhasil menembus semifinal, maka timnas Indonesia U23 akan kembali tampil di Stadion Abdullah bin Khalifa. Sebagai catatan, timnas Indonesia U23 bakal menjadi peserta di Olimpiade Paris 2024 jika mampu menjadi finalis atau juara ketiga di turnamen ini.